bersilaturahim antara wali santri dengan pengurus dengan guru, dan kami juga dari pengurus metode Umi juga bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini bisa kita gunakan dalam rangka untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai umatnya yang nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya mulai dari rumah menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah panjenengan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini juga menunjukkan bahwa panjenengan itu peduli terhadap program Al-Quran putra putri panjenengan semuanya. Bu, mohon maaf ya, saya nggak bisa bahasa Madura. Kalau bahasa Madura yang sama teman-teman bisa, cuman takut salah saya, takut apa nggak sopan begitu. Istri saya orang Madura, nggak apa-apa Bu, nggak campur bahasa Indonesia campur bahasa Jawa, ngerti nggih? Alhamdulillah. Panjenengan ini termasuk orang tua yang peduli. Mungkin repot ya di rumah Bu ya, tapi berusaha untuk menyempatkan karena pengen tahu program di TPQ Miftahul Jannah ini seperti apa, karena ini menentukan nanti nasib belajar Quran anak saya. Mudah-mudahan kebaikan yang nanti di sini itu juga bisa disampaikan kepada orang tua yang nggak datang, tetangganya. Nanti kan pasti tanya, ono opo sing disampaikan opo, kan ngoten nggih. Nah, nanti monggo nanti disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa hadir semuanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kami di sini kemarin dihubungi sama Ustazah Lulu. Ustadz, kami minta tolong untuk diberikan sosialisasi terkait untuk program Munakosyah dan Khatmul Quran. Saya dalam hati alhamdulillah. Artinya apa? Lembaganya ada progres. Karena menurut kami lembaga yang menggunakan Umi itu harus bisa memunakosahkan santrinya. Sebagai bentuk apa? Laporan belajarnya apakah tuntas atau belum. Dan ini insya Allah nanti angkatan yang pertama nggih. Saya juga tanya tadi, Ustazah yang mau dimunakosahkan itu berapa? Ini sudah masuk kelas tajwid Ustaz, jumlahnya 13 anak. Alhamdulillah. Dulu saya angkatan pertama Bu, 8 anak, ini 13 ya. Nah, ini harus didukung dan panjenengan juga harus tahu nggih, munakosah itu apa, Khatmul Quran itu apa. Jadi munakosah itu ya seperti ini Bu, langsung saya tunjukkan gambarnya ya. Nah ini munakosah ujian Bu. Jadi nanti yang menguji itu adalah tim dari metode Umi, bukan dari guru Qurannya yang ada di TPQ. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk untuk menjaga kualitas. Jadi gurunya betul-betul berusaha ya bagaimana mendidik anaknya
sampai pada ketuntasan minimal khotam 1 kali ya, atau sampai 2 kali Al-Qur'annya, dengan kriteria bacaan Al-Qur'annya tartil, lancar, baca Qur'annya sesuai dengan kaidah tajwid, dan makharijul hurufnya, huruf-hurufnya kalau baca itu fasih. Kalau baca huruf kha ya kha, kalau shin shin, tidak boleh tertukar. Contoh bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh. Bismillah, itu enggak boleh. Anak ibu ngerti, dan nantinya kalau sudah lancar ngapunten bekne panjenengan ten griya niku ngaji, terus dielingno karo yugane, diingatkan sama anaknya, Bu, gak ngono macane, ojo ngamuk. Nggih, ya apa nak? Sing endi sing salah nak? Begitu. Ngene lho Bu, ojo mentang-mentang nyalahno wong tuwa. Nah, anake wis pinter soalnya. Ya, sampai dielingno supaya poncone itu bener seperti yang diajarkan oleh gurunya. Sampai mana tadi saya? Sampai munakosha. Nah, yang nguji itu tim kami, jadi nggak bisa apa ya? Iya, nggak bisa. Kalau memang nggak lulus, nggak lulus. Ya, jadi ustazanya betul-betul berusaha supaya bagaimana bisa lulus. Nah, materinya tadi tartil, yang kedua gharib. Tahu gharib Bu? Sing tahu, sing gak tahu. Engko takon anake gharib iku apa nak? Nah, sing wis tajwid anaknya pasti tahu gharib. Pasti ngapalno semua tulisan anak nanya dibaca pendek. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, seneng gak Bu lek anak ini ngomong apalan ngono niku? Seneng nggih. Seneng nanti kalau anaknya pegang HP scroll TikTok, seneng nanti. Senengan scroll buku gharib. Ya. Nah, terus tajwid, terus apa lagi? Hafalan surat pendek, terus apa lagi? Materi praktek wudhu, praktek sholat. Jadi kalau TPQ itu kurang lebih ada 7 materi yang diujikan dengan 7 penguji. Loh, gak main-main Bu, 7 penguji. Tajwidnya juga hafal, gak hanya hafal tapi bisa mengurai. Inna ada hukum bacaan apa? Gunnah. Kenapa? Nun bertasydid, hurufnya ada berapa? 2. Sebutkan nun dan mim yang bertasydid. Apa yang dinamakan gunnah? Gunnah ialah setiap nun dan mim yang bertasydid. Gitu. Seperti saya ini nanti yang mencontohkan, anak ibu seperti itu nanti. Standar kalau dikatakan sudah lulus munakosha. Jadi jaminannya insya Allah bacaannya tartil. Terus kalau yang belum, ya belum, masih proses. Mungkin anaknya masih Quran jilid 6, makanya dikasih motivasi, ya didukung anaknya, ya supaya apa? Sergep ngaji ini. Ojek Senin Kemis, lek poso Senin Kemis api, lek ngaji Senin Kemis api. Ya, kok gak iso-iso. Nah, ini munakosah. Ya. Terus kemudian setelah munakosah dinyatakan lulus oleh kami setelah diuji, nah baru lanjut yang namanya khotaman dan imtihan. Loh, ini apa Ustadz? Ini sebetulnya bentuk tasyakuran sekaligus laporan. Jadi nanti Bapak Ibu, putranya panjenengan, putrinya panjenengan dinaikkan di atas panggung, diwisuda, dikhatmul Qur'ankan, disaksikan oleh orang banyak, guru-gurunya, panjenengan orang tuanya, mungkin diundang wali santri yang lain,
ya, untuk menyaksikan dan mendoakan, plus sekaligus nanti diuji di hadapan orang banyak. Ya apa Bu? Diuji, nguji ini gak oleh kong kali kong Bu. Ngerti kong kali kong ya? Kerjasama. Engkau takono iki yo gak bisa, karena yang nguji bukan ustadzanya, kita yang datang ke lembaga. Jadi kudu betul-betul bagus hasilnya, supaya nanti disaksikannya juga bagus, ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi betul-betul nanti anak ibu diuji, ya, satu persatu. Yang ini calonnya yang 13 itu insya Allah ya, 13 itu insya Allah. Ya, nah ini nanti begitu, ya. Nanti tidak tahu apakah di gedung, apakah di musola nanti. Monggo kesepakatan lembaga dengan orang tua yang 13 anak itu, karena itu yang punya acara. Bagaimana? Ustazah, saya mau yang mewah, mau yang di gedung. Monggo, silakan. Misalnya Bu, saya mau yang sederhana aja Ustazah, ya monggo, silakan. Tapi kami pesan supaya kegiatan ini itu diadakan walaupun sederhana. Untuk apa? Untuk syiar. Ya, lalek 17 Agustus wae joget-joget nae ditampilno, mosok ngaji gak ditampilno. Nggih leres nggih. Nggih, anake joget-joget wae sampean seneng, mosok wae ngaji gak seneng. Nah, seneng asli. Ya, nah tentunya bicara munakosah dan khotaman ini juga bicara biaya. Pasti Bu, di mana-mana pasti butuh biaya. Kita ngaji kitab itu syaratnya untuk supaya sukses menuntut ilmu itu salah satunya adalah bulghatun. Apa? Biaya. Gak bisa kita nggak mengeluarkan biaya. Apalagi kita kalau sudah jadi orang tua punya anak, harus mau direpotkan oleh anak. Pasti itu. Ya, anaknya cilik tumbas susu, ya, sekolah, tumbas pensil, tumbas buku, pakai biaya buatan? Pakai. Ya. Nah, jadi kegiatan ini juga ada biayanya. Contoh saat ini itu ada aqua Bu, ada roti. Niku tumbase ndamel arto napa ndamel kreweng? Ndamel napa? Arto. Arto niku es Bu. Pakai uang. Jadi ya nanti kita bicara. Terus berapa Ustadz? Nah, kalau untuk munakosah itu ada namanya pramunakosah Bu. Jadi mungkin 1 bulan setengah sebelum munakosah ada pramunakosah. Pramunakosah itu tryout. Ya, untuk apa? Persiapan supaya anak itu nanti ketika munakosah betul-betul lulus 100%. Nah, itu berapa biaya kalau pramunakosah? Kalau pramunakosah itu biayanya 35.000 kurang lebih. Ya, enggak tahu untuk tahun ini belum ada edaran baru. Kalau tahun yang kemarin itu 35.000, ya, itu hanya pendaftarannya saja. Dan kalau pramunakosah tryoutnya itu di Surabaya Utara dilakukan sendiri. Nah, kalau di Surabaya Utara ini di Simolawang di Masjid Al-Abrar. Saya pengalaman TPQ saya sendiri, kalau pramunakosah anak-anak itu diantar orang tuanya sendiri. Ya, Ustadz ada konsumsi? Nggak ada. Konsumsinya ya sampai atur sendiri. Mau konsumsi dikoordinir orang tua atau terus nggawa dewe-dewe, terserah sampean. Paham maksud saya? Ya.
Ustazah nggak apa-apa, nggak pakai konsumsi, anak saya bawakan jajan sendiri, monggo. Saya sendiri juga begitu. Ya, jadi saya sendiri, anak-anak diantar orang tuanya langsung ke Simolawang di Masjid Al-Abror. Ya. Terus misalkan Ustadz ditawani, kita tawarkan, Bu, damel konsumsi napa mboten, jajan napa mboten? Nek jajan urunane pinten? Terserah orang tua. 5.000 ya digolekno kok sing 5.000. 10.000 ya digolekno sing 10.000. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian itu pramunakosa. Terus kalau munakosanya berapa Ustaz, dan di mana? Kalau munakosanya itu kurang lebih 95.000. Itu hanya pendaftaran saja. 95.000. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di Ketintang, Bu. Ketintang itu daerah Wonokromo. Nah, baru yang di Ketintang itu pengalaman kami itu charter bemo kalau saya. Urunan Ustadz, aku tak antar dewe anakku, monggo silakan. Cuman kami menawarkan ada orang tua yang repot, gak bisa nganter, berarti dikoordinir naik charter bemo. Nah, bemo ini kaya urunan. Paham maksud saya, Bu ya? Karena pelaksanaannya di mana? Di Ketintang semua, Bu. Semua Surabaya itu pelaksananya di Ketintang. Kalau tryoutnya di Surabaya Utara, karena sentralnya, pusatnya kalau pas munakosa ya di Ketintang sana. Jadi semester 1 tahun itu kita 2 kali Ustazah. Periode Januari, Juni itu kemungkinan Mei, Juni pelaksanaannya. Kemudian kalau yang semester 2 itu di Juli dan Desember. Nah, nanti panjenengan sesuaikan kondisi anak ini materinya cocoknya di semester yang Januari Juni apa yang Juli Desember, dan nanti jadikan acuan agenda tahunan. Jadi punya semangat lembaga itu, kalau bisa setahun sekali itu bisa khotaman. Ya. Nah, itu tadi. Nah, terkait munakosahnya berapa, Bu, munakosahnya? 95.000. Itu hanya pendaftaran saja. Nah, nanti khotamannya bagaimana? Ya, khotamannya dipikir bareng-bareng juga dengan 13 wali santri itu. Nanti rapat ustadzanya dengan wali santri mau diadakan seperti apa. Nanti panjenengan juga sudah harus punya gambaran biaya yang diundang berapa, wali santrinya, budget rotinya. Masuk kita ngundang gak ngajeni tamu nggih. Kan layaknya kita tamu itu diajeni lihurmati, untuk menghormati tamu. Jauh-jauh kongkon mulung tok ngene, Bu. Panjenengan mawon niku disukani tuyo kali jajan. Nah, karena kegiatan ini itu mulai ya biasanya itu 3 jam baru selesai prosesnya itu. Ya, nah, nanti biayanya berapa nanti? Kalau saya dulu teknisnya Ustazah, misalkan kalau saya itu sudah agenda rutin Ustazah, pilih yang semester 2. Jadi September itu pramunakosa, November itu akhir November itu munakosa, Desember itu khotamannya. Itu saya setiap tahun saya punya jadwal seperti itu, di PPQ saya buat seperti itu. Ya, jadi Januari, Bu, iku wong tua sing calon untuk mau ikut itu saya kumpulkan, tak kongkon nabung. Biaya berapa? Kemarin itu saya di angkatan yang pertama itu, karena saya di rumah 2 kali di rumah, 1 kali di rumah itu di depan gang gitu loh, Bu.
saya nyewa terop, saya nyewa panggung, itu kurang lebih itu tahun berapa itu ya, 2021 itu kurang lebih 350 ribuan ya. Terus di tahun kedua itu saya kurang lebih 450 ribuan, gak ono sing nyumbang. Gak ono sing nyumbang ya gak apa-apa ya, mosok jaga no sumbangan ya, itu kan tasakurannya kita gitu loh. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa ya, innalillah katanya. Terus tahun ketiga, karena saya tahun ketiga itu banyak Bu, karena 19 anak ya, yang di tahun ketiga itu 2023 kemarin Desember itu saya nyewa ballroom gedung di Kaza. Itu kurang lebih saya per anak dengan 19 anak dengan undangan 100 undangan. Orang tuanya saya berikan saya berikan orang tua ayah ibunya saya undang, tapi khusus yang munakosa. Tapi yang lain satu Bu undangannya. Apakah semua atau hanya pilihan saja? Monggo terserah. Nah, waktu itu saya yang kelas Quran dan jilid 6 waktu itu gak bisa ngundang semuanya, karena saya budgetnya waktu itu untuk jajannya dan minumnya nggak aqua gitu Bu, aqua botol, karena mulai jam biru telung jam untuk ngelak sakno itu saya budget 15.000, jadi jajannya sak kotak isi papat. Terserah jenengan bagaimana, nggih monggo terserah. Ini hanya gambaran dan saya pengalaman di TPG saya. Nanti di sini sesuaikan dengan jenengan seperti apa begitu. Nah itu kemarin saya di gedung itu kenanya 650.000 itu yoga oleh sumbang. Tapi orang tua saya suruh nabung mulai Januari, lek nabung ben minggu 10.000, sakulan kurang lebih 50.000, sakulan sak tahun kurang lebih 10 bulan sudah 500.000. Lek ono kurangi nambahi gak akeh. Wong tuane murid-muridku tak ajari ngono Bu, ayo nabung. Lek sampean langsung untuk kaget, soalnya langsung metokno 600.000 dengan perjanjian saya dengan orang tua tidak boleh diambil sampai selesai munakosa. Alhamdulillah selama 3 tahun seperti itu berhasil saudara, dan senang karena merasa ringan, sak minggu sekali 10.000. Dan saya juga bilang ojo ake-ake lek nabung, bilang begitu, karena saya bukan bank Mandiri atau bank BCA. Ini khusus untuk keperluan apa? Ini saja ya. Nah alhamdulillah ini gambaran TPQ saya Bu, biar tahu mosok sih Ustadz ini ya Bu. Nah ini yang angkatan pertama angkatan ke-1 tahun 2021. Nah ini ini saya di depan gang, depan rumah TPQ. Nah itu saya pas waktu mari ini pandemi. Nah dapat, nanti juga untuk beli piala juga ya, anak itu dapat sertifikat ya. Nah ini foto ya, berapa? 8 ya Bu ya? Ya 8 ya. Iya, angkatan pertama akhirnya ini berarti 13 anak angkatan pertama. Nah ini yang angkatan kedua saya. Mana ini?
Ini angkatan kedua. Nah, ini di rumah juga. Nah, itu TPK-nya di sebelahnya itu. Nah, beli ini apa namanya ini? Selempang ya. Kan itu banner kan juga butuh, Bu. Nanti biayanya berapa di total semua dibagi 13 anak, ketemu nanti urunannya berapa, mulai pramunakosa, munakosa, nanti sak tetek bengei semua nanti di total. Nah, ini saya. Nah, itu sebelahnya Ustadz Agus ya, itu juga punya TPQ juga di Simolawan. Nah ini, nah itu minumnya kan botolan gitu. Pialanya. Nah, yang kemarin karena 19 anak, ini tahun kedua saya cuma 13 saja, 3. Tahun ketiga saya kemarin 19 anak, gak cukup Bu panggone. Akhirnya kami nyewa gedung. Ini tahun 2023. Nah, adik gitu, kok mendengar orang tua semangat Bu. Iya Ustaz, alhamdulillah, ayo Ustaz, gak apa-apa Ustaz, bismillah Ustaz. Hah? Nah itu yang diuji, anaknya diuji. Nah itu kebetulan yang datang Ketua UMI Surabaya dan Ustaz Imam Busyairi. Nah ini Ketua UMI Surabayanya pas waktu memberikan sambutan. Nah ini saya buat undangan juga Bu. Ya awalnya biasa, terus produk band mewah sidik lah. Ya supaya apa? Quran barang sing mulia. Akhirnya tak gawe sing rodok api ben ngajeni Quran. Nah ini pialanya, kadonya, hadiahnya untuk anak-anak terbaik. Ya ini, nah itu kan saya itu ketinggal Bu. Oke, tapi luwe ganteng asli nih. Canda Bu. Lanjut. Nah ini, nah, banyak itu 19 anak. Di Kaza, ya di Balron Surabaya. Bawahnya food cup itu. Nah ini guru-guru saya sekarang ada 12 ya 13 ya. Nah ini waktu pemberian terbaik, peserta terbaik 1, 2, 3. Nah ini saya waktu sambutan iki saya kurus koyok Ibu. Kalau ini gurunya saya kasih apresiasi. Ini dari orang tua enggak, ini dari saya pribadi, karena saya melihat jeripayahnya gurunya itu sampai ngeluh dasi cekot-cekot mikirno anak. Akhirnya supaya senang mengapresiasi, bentuk saya rasa syukur. Ngono wong tua gak ngadu. Terus ngomong suwun ayo cek susah deh. Boten. Ya, ini supaya saya juga mengajarkan juga ya, karena itu gurunya anak-anak ya. Saya nggak nunggu orang tua ngasih kado, saya yang ngasih kado. Nah, itu memang guru terbaik kami Bu. Jarang bolos, badai, hujan, angin, petir masuk, kecuali loro. Wis loro gak kuat baru lek si loro si iso lungguh masuk Bu. Masya Allah. Makanya saya bersyukur akhirnya tak kasih apresiasi. Ini kan temannya anak sampean ya, Vida, Ustazah Vida, Ustazah Silva itu. Berapa itu Ustaz? Itu mendewe.
Ini enggak saya bebankan ke orang tua, enggak. Ini saya pribadi. Lanjut, ada wis mari Bu, sudah. Nah, ini gambarannya Bu ya. Jadi ya ini. Nah, sekarang alhamdulillah tahun ini 2024 ini saya kurang lebih nanti akan memunakosakan 35 anak. Tartil ada tahfidz juz 30, ada tahfidz juz 29. Alhamdulillah. Jadi maju enggak TPK itu yang mergone dukungannya sampeyan. Ya, jadi kalau sampean mohon maaf infak bulanan syahriah ada, sampean niatkan, saya sering ngomong, sampean niatkan amal jariah untuk pendidikan. Kenapa? Karena supaya kalau itu diberikan dengan niat yang betul, terus anak yang ngaji, isok ngaji, sampean ya ketularan pahalai anak. Moco ben sholat alhamdulillah nyalur nih sampean pahalane. Anaknya sampean pun ngapunten pun pejah, anaknya sholat bendino, ya, iku ya nyalur pahalane. Makanya niatkan infak sedekah itu untuk jariah pendidikan. Saya sering ngomong begitu Bu. Alhamdulillah orang tua itu ya, kalau di tempat saya malah ekstrim, gak pakai kartu SPP. Di sini pakai kartu SPP. Kalau di tempat saya nggak pakai kartu SPP. Ya, alhamdulillah kesadaran orang tua sendiri akhirnya di amplop ibu ditulis dewe jenenge. Hah? Lebih banyak. Karena saya kan gitu, terus sampean sesuaikan dengan kerelaan kemampuan sampean. Sampean mampune 15.000 monggo, mampune sampean 50.000 monggo. Niat no untuk amal jariah pendidikan. Saya gitu. Jadi nggak ada kartu SPP. Bapak nowis urusannya Gusti Allah. Tapi aku lagi anak dulu cekot-cekot dasku. Wajar manusia ya, karena kita begini ini butuh biaya. Oke. Ya kalau bisa ada kartu SPP itu baik sebetulnya. Ya terus kemudian disesuaikan berapa kemampuannya, monggo. Jadi itu pesan saya terakhir, niatkan apa? Untuk sedekah jariah pendidikan. Insya Allah rezeki sampeyan barokah. Meneh sampeyan bangga ning ngarepe Gusti Allah. Karena rezekine sendiri itu digawe apa? Pendidikane anak. Sakniki amit ngapunten. Aja tersinggung nggih. Rokok karo sahriyae anak ngaji akean ndi? Hah? Saestu. Nggih. Pak, pre dhisik, Pak. Bilang ke bapaknya begitu, Pak predisik Pak, ya 20.000 Bu sampai 6 bulan. Ana sing ngono. Alhamdulillah. Wis talah, insyaallah rezekine sampean barokah, ilmune anak sampean barokah. Ya itu saja Bu ya, dan ini motivasi juga buat panjenengan semuanya. Ya. Jadi saya kedatangan sini juga punya semangat, mudah-mudahan tahun ini betul-betul terlaksana munakosahnya, dan nanti 13 nih mudah-mudahan nanti selanjutnya juga bisa menyusul, nanti yang lain juga menyusul seperti itu. Oke, sampun ada pertanyaan mungkin Bu, monggo ngapunten. Iya. Nggih. Nggih, siap.
Nggih, nanti itu sama ustadzah. Ya. Ada lagi Bu untuk kegiatan ini sampun paham nggih? Ya, nanti kelanjutannya nanti mungkin Bapak Ibu akan diajak musyawarah lagi ya ustadzah ya. Untuk khususnya yang mungkin calon wisuda yang tahun ini yang 13 anak itu. Tolong Bu nggih sampean dukung anake sampai iso sampai munakosah. Muga-muga jadi jariah sampean, jadi jariah ayah ibunya di akhirat nanti ya. Nggih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf Bu ya, banyak ngomongnya banyak salahnya. Nggih, sudah dimaafkan Bu? Alhamdulillah, supaya nanti saya meninggalkan tempat ini dalam keadaan saling memaafkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.